Berikut adalah sifat-sifat dari integral tentu. Ada 6 sifat. Yang pertama, ketika suatu integral memiliki batas atas dan batas bawah sama, maka nilai integralnya pasti 0. Contoh, misal integral dari 2x dx dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya juga 2. Maka pertama kita integralkan seperti biasa, maka 2 dibagi pangkat ditambah 1. Pangkatnya 1 berarti 2 per 2. X pangkat 2 ditambah C. Kita berikan batas yaitu 2 dengan 2. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah C. Ya, kita sudah pernah bahas soal ini di soal sebelumnya. Nah, terakhir kita substitusikan batasnya. Nah, di sini 2 dengan 2, maka 2 kuadrat ditambah C dikurang 2 kuadrat ditambah C. Maka menjadi 4 ditambah C dikurang 4 ditambah C. Hasilnya pasti 0 ya. Jadi ketika suatu integral batas atas dan batas bawahnya sama, hasilnya pasti 0. Mengapa? Perhatikan gambar berikut. Ya, yaitu Y sama dengan 2X ya kurvanya. Nah, kita memberikan batasnya 2. Artinya kita mencari integral dengan interval dari 2 sampai 2 ya. Pertanyaannya, adakah rentang dari 2 sampai 2? Tidak, tidak ada. Dia tidak memiliki daerah atau luas daerah sama sekali. Sehingga nilai atau luasnya pasti 0. Jadi ketika suatu integral batas atas dan bawahnya sama, ya nilainya pasti 0 ya. Jangan lupa. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas semua sifat-sifat dari integral ya. Terlalu panjang. Karena beberapa sifat sudah kita bahas di integral tak tentu. Misal sifat nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 3, ketika suatu integral atau suatu fungsi memiliki koefisien diintegralkan, maka koefisiennya boleh kita keluarkan atau tidak kita integralkan. Adapun nomor 4 dan nomor 5, perhatikan. Nah, sifat 4 dan 5 ya sama seperti integral tak tentu bedanya ya. Kalau di integral tentu kita menambahkan batasnya ya. Jadi ketika suatu fungsi memiliki beberapa suku, kalian boleh mengintegralkan untuk masing-masing sukunya. Contoh ya, ini juga sudah pernah kita bahas di soal sebelumnya, jadi tidak akan saya bahas lagi. Nah, misalnya seperti ini. Kalian boleh memisahkan masing-masing sukunya sesuai dengan sifat nomor 4 dan nomor 5. Akan tetapi tentu ya, ketika kalian memisahkan seperti ini akan sedikit merepotkan karena kalian harus menambahkan C ya untuk masing-masing integral. Jadi saran saya ketika menemukan soal seperti ini maka kerjakan seperti ya contoh-contoh soal sebelumnya ya seperti ini ya. Jadi langsung saja diintegralkan seperti biasa. Nah, fokus kita akan kita bahas sifat nomor 2 dan nomor 6. Ya. Jadi ketika suatu integral dengan batas tertentu ya, batasnya ditentukan, ya, ketika batasnya dibalik, yang awalnya batas atas menjadi batas bawah, kemudian yang awalnya batas bawah menjadi batas atas, maka nilainya kita buat menjadi negatif ya. Ingat ketika batasnya dibalik, maka nilainya menjadi negatif. Yang kedua, ya, ketika suatu integral dengan batas atas C dan batas bawah A, atau dari A sampai C. Nah, ini bisa kalian pisahkan menjadi dua integral dengan syarat ya. Dengan syarat sama-sama fx. Kemudian di sini nilai batas atas yang pertama itu sama dengan nilai batas bawah yang kedua. Di sini harus sama-sama B. Ya, maka berlakulah sifat ini. Jadi ketika nilai ini sama, maka dia menjadi integral dari A sampai C ya. Integral dari A sampai B, fx dx ya, ditambah integral dari B sampai C, fx dx itu nilainya sama dengan integral dari A sampai C fx dx ya. Jadi syaratnya B harus sama. Di mana B ini batas atas yang pertama, kemudian B di sini batas bawah yang kedua ya. Jangan lupa. Contoh soal, misal soalnya seperti ini, diketahui nilai integral dari 0 sampai 4 fx dx nilainya sama dengan 2 ya. Ini hasil akhirnya. Kita tidak tahu berapa nilai dari fx ini atau berapa apa fungsinya ya. Jadi diketahui hanya nilainya. Dan integral dari 2 sampai 4 2 fx dx sama dengan 2. Pertanyaannya nilai dari integral dari 0 sampai 2 fx dx adalah, nah, ingat sifat ini berlaku ketika yang diintegralkan atau fungsinya itu sama.
Di sini fungsinya 2 fx, sedangkan yang ditanya fx, yang diketahui yang satunya juga fx. Di sini 2 fx, maka kita lakukan manipulasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya mudah. Kalian hanya perlu membagi dengan 2. Ingat, ketika suatu integral memiliki koefisien, maka koefisien sebenarnya boleh dikeluarkan dari integral. Atau kalian bisa memahami dengan sifat perkalian ya. Jadi ini semua perkalian. Jadi ketika kalian bagi dengan 2, maka menjadi 1. Karena luas kiri dibagi 2, biar adil, luas kanan juga harus dibagi 2. Maka sama-sama dibagi 2. Bagian kiri kita bagi 2 atau kita coret. Nah, ruas kanan juga dibagi 2. Kita coret sama-sama dibagi 2. Maka ini menjadi 1. 1 dikali semua ini. Maka hasilnya ini kan. Kemudian ini dibagi dengan 2 juga. Hasilnya 1. Nah, perhatikan sifat ini berlaku. Perhatikan. Nah, kita fokus ke soal. Yang menjadi batas bawah adalah 0. Ya, yang menjadi batas bawah adalah 0. Dan yang menjadi batas atas adalah 2. Di sini sudah benar ya, batas bawahnya 0. Kemudian yang sama adalah 4. Ya, sesuai dengan sifatnya, kita harus menemukan nilai yang sama. Nah, sedangkan batas 2 di sini menjadi batas bawah. Nah, ini harus kita tukar. Jadi nantinya batas bawahnya 4, batas atasnya 2. Ngapa? Biar mengikuti sifat ini. Jadi ini harus kita tukar. Jadi 4 menjadi batas bawah, 2 menjadi batas atasnya. Ketika ditukar, maka nilainya menjadi negatif. Jadi sekarang integral dari 4 sampai 2 fx dx itu sama dengan negatif 1 ya. Sesuai dengan sifat nomor 2 ketika ditukar. Ya, mengapa ditukar? Lagi kembali ke soalnya ya. Sesuai dengan soal, batas bawahnya 0 sudah benar ya. Batas atasnya 2 sudah benar dan yang sama adalah 4. Jadi sekarang terakhir kita hanya perlu menuliskan integral dari 0 sampai 4 fx dx, iya kan? Ditambah integral dari 4 sampai 2 fx dx. Nah, maka berlakulah sifat nomor 6, ya integral dari 0 sampai 4, kemudian integral dari 4 sampai 2, maka nanti hasilnya pasti integral dari 0 sampai 2. 4 otomatis kita buang sesuai dengan sifat nomor 6. Ya. Fx dx harus sama-sama fx. Terakhir kita substitusikan atau masukkan nilainya. Integral dari 0 sampai 4 fx dx itu sama dengan 2. Kemudian ditambah integral dari 4 sampai 2 fx dx itu nilainya sama dengan negatif 1. Sama dengan integral dari 0 sampai 2 fx dx. Terakhir, ya 2 ditambah negatif 1 berapa? 1. Jadi integral dari 0 sampai 2 fx dx itu sama dengan 1. Demikian, semoga bermanfaat.